Dia memukuli istri manisnya dengan cambuk kecil setiap kali dia menikmati layanan mendorong minyak teratas sampai darah daging iblis menghisap punggungnya. Dia puas melampiaskan keberuntungan binatang buasnya. Inilah kehidupan mesum politikus Korea. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan selama Anda memiliki kekuatan, dan politisi dalam film Korea ini menjangkau pacar putranya. Dia adalah pesaing utama untuk Presiden Korea Selatan Kim Tae-san. Setiap kali Anda mencari suara, Anda memberi warga sipil 3 pengurangan dan 9 kerugian. Tetapi ketika para pesaingnya menekannya, istrinya menjadi alat baginya untuk melampiaskan amarahnya. Hari ini Min Ying membawa ponsel suaminya yang rusak keluar untuk memperbaikinya. Tapi saya tidak menyangka bahwa pemilik toko ponsel, Tae-shan, adalah penggemarnya. Wanita itu sangat bersemangat melihat orang ini idolanya. Dia juga mengatakan bahwa dia pasti akan memperbaiki telepon. Tapi saya tidak menyangka akan secara tidak sengaja memulihkan beberapa foto yang dihapus saat memperbaiki data ponsel. Melihat bayi yang penuh bekas luka, Tae-shan tiba-tiba merasa bermartabat. Tapi saudara baiknya Jun sangat bersemangat, karena mereka dibayar mahal untuk itu. Jadi keesokan harinya, dia menyuruh ekspedisi memeras foto-foto ini. Minta Yin Min Ying untuk biaya perbaikan 5 juta. Menghadapi pemerasan, dia berinisiatif untuk meningkatkan chip menjadi 30 juta. Mudah menghasilkan 30 juta, bro. Adik laki-laki County merasa bahwa ada lebih sedikit orang. Jadi dia meminta Tae-hyun untuk menaikkan chip menjadi 300 juta. Saya biasanya tidak bisa melihatnya. Itu benar. Dengarkan kata-kata Tae-shan. Pejabat daerah merasa bahwa ada beberapa kebenaran. Tapi sebagai jurnalis yang korup, Lasikus Anda bisa mengungkap kekejaman Jin Tae-shan. Itu pilihan yang bagus juga. Ekspedisi saat ini melihat foto Min Ying yang diperkosa, dan saya merasakan tujuan. Jadi keesokan harinya mereka berdua pergi ke warnet, unggah foto Min Ying dipukuli ke platform sosial. Saya tidak menyangka postingan itu akan segera dihapus dari rak. Konten yang terkait dengan senator juga telah dibersihkan. Malam itu Min Ying dibawa ke ruang merokok. Keesokan hari Jin Tae-shan menemukan studio. Melihat situasinya salah, berbalik dan lari. Tapi di persimpangan, dia dihentikan oleh mobil putih. Tae-shan akhirnya menyadari bahwa seorang yang menangkapnya adalah bawahan Jin Tae-shan. Dan pekerjaan baiknya sendiri mengklaim tidak hanya menyakiti Min Ying, dan juga mengganggu evolusinya. Tae-shan sangat menyesal atas tindakannya. Tapi sekarang sudah situasi di mana ketujuh harimau berada dalam situasi yang sulit. Min Ying memutuskan untuk membiarkan Tae-shan membantu sampai akhir. Dia mengatakan bahwa Jin Tae-shan memiliki hampir 9 triliun uang hitam. Selama Tae-shan menemukan tempat di mana uang hitam ini disembunyikan, maka Min Ying masih memiliki kesempatan untuk kembali. Setelah mengatakan ini, aku bergegas kembali ke salon kecantikan tanpa henti. Mengetahui bahwa seseorang membantu Tae-hyun melarikan diri. Perasaan bawah sadar Jin Tae-shan adalah apa yang disebut Min Ying. Jadi dia menelepon supir Nyonya Ding, lalu memintanya untuk segera memasuki salon kecantikan untuk memastikan keadaan Min Ying. Di bawah keterlambatan Jang Yuluo, Min Ying kembali tepat waktu. Tidak ada yang aneh melihat wanita itu. Sun juga mengambil foto dan mengirimkannya ke anggota Kongres. Min Ying yang nyaris lolos berkeringat dingin.
ia dengan cepat mengembalikan kunci mobil pada Jiang Yuluo. Tapi saat aku berganti pakaian dan bersiap untuk pergi, bekas luka di punggungnya secara tidak sengaja ditemukan oleh Jiang Yuluo. 제가 도와줄 일이라도 있으면은. 괜찮아요. 가보세요. 아, 예, 그래야죠. Melihat bayi aneh dan bekas luka di punggungnya, Yuluo sadar pasti ada skandal di keluarga Jin Taishan untuk menyampaikan kabar. Jadi dia meminta paparazzi memulai pengawasan 24 jam. Pada hari ini, putra Jin Taishan, Ahze, membawa pulang pacarnya sebagai tamu. Tapi dia ditolak oleh ayahnya. Dia tidak ingin putranya menikahi wanita yang tidak menentu. 저렇게 근본이 없는 아이, 우리 집 식구를 부릴 수 없다. 너父亲的话这相当愤怒，难道请给去年轻漂亮的明星后妈就是教养？네가 보는 저 모습이 진짜가 아니야? 저거 다 제보 이세 김기철 앞이야. 급해진 모습이란 건 몰라? 제 시작하고 천박한 민낯을 보게 되면 아니요, 그냥 안 보고 살게. Melihat bahwa anak saya bersikeras untuk bersama wanita ini, Jin Taishan langsung sangat marah. Min Ying melihat ini dan segera pergi ke dapur untuk memeriksa suaminya. Omong-omong, saya juga menambahkan sebungkus obat keringat Mongolia. Setelah Jin Taishan meminumnya, dia tertidur malam itu. Min Ying datang ke ruang kerjanya dengan tangan dan kaki terjepit. Biarkan Taehyun membuka kunci ponselnya dari jarak jauh dan menanam virus yang bisa memantau. Segera, semua informasi di ponsel Jin Taishan ditransfer ke komputer Taishan. Meskipun tidak ada informasi terkait brankas di dalamnya, tapi mereka menemukan foto porno Jiang Yuluo, pesaing Gunung Jintai. Protagonis pria dalam foto-foto porno sebenarnya adalah idola populer Korea Xiaosheng. Taishan menyadari bahwa Jiang Yuluo pasti akan menjadi senjata ampuh bagi mereka untuk mengalahkan Jin Taishan. Keesokan harinya, Min Yang kembali ke rumah ibunya di bawah pengawasan pengawal. Dia akan bertemu Taehyun yang berpura-pura menjadi tukang reparasi TV. Tapi saya tidak menyangka paparazzi Jiang Yuluo diam-diam merekam. Tapi setelah mengambil beberapa gambar anak buah Jin Taishan menemukannya, dan menemukan foto Min Yang bertemu Taehyun di kameranya. Karena itu adalah paparazzi yang dikirim oleh Jiang Yuluo, Jin Taishan memutuskan untuk membuat kesepakatan dengannya. 합의를 뭐죠? 네, 얼마 정도? 그러는 거지. 5천은 주셔야. 계좌 받아서 1억 보내드려. 거사没想到还有这等好事，瞬间就乐开了花。可没想到下一秒。두 배 들였으니까 좀 턱대로 되겠죠. 아직 둘이 마시고 왔다시. 한 5억 주고 지어버릴까? Paparazzi menyadari bahwa dia telah mengacaukan orang yang salah. Dia buru-buru memohon pengampunan pada Jin Taishan. Tapi sudah terlambat. 서 있지 못할 정도로만 풀어. 남은 없이 정중히 모셔드려. 미안해, 오빠. Min Ying yang kembali ke rumah ibunya terhubung dengan Taishan. Taishan mengatakan bahwa sebagian besar konten obrolan di ponsel Jin Taishan adalah tentang rumah sakit dan apotek. Meskipun apotek tidak tahu apa kiasannya, tapi Min Ying tahu bahwa rumah sakit adalah villa pribadi Jin Taishan. Setiap tahun pada hari ulang tahunnya, dia akan pergi ke villa untuk curhat yang kebetulan adalah ulang tahun Jin Taishan dalam seminggu. Anda pasti akan menemukan petunjuk melalui pemantauan sebelum tiba di Shitai. Dengan tindakan selanjutnya, Min Ying datang ke toko ponsel untuk membeli ponsel baru. Tapi tak kusangka bawahan Jin Taishan tiba-tiba muncul. Bawa Min Ying ke perangkat lunak hotel. Aku juga mengambil ponsel Min Ying yang baru dibeli. Tapi tidak ada jalan keluar. Min Ying juga menyembunyikan ponsel di selangkangannya. Ternyata ketika saya baru saja di toko ponsel, kakak Taehyun, Junjae, membeli ponsel di muka dan memasukkannya ke Min Ying hanya untuk dapat dengan aman menghubungi satu baris Taishan. Segera Tansya mengetahui situasi Min Ying saat ini. Sekarang hanya Jiang Yuluo yang bisa menyelamatkan Min Ying. Jadi Tansyan mengusulkan ide untuk bekerja dengannya. 但却遭到江雨楼的拒绝。大度有没有？发了那份 paparazzi 大家过的牛，看到江雨楼没有要帮忙的想法，他先便拿出了他跟当铺销售的验证，并告知他这是在金泰山手机里发现的。江雨楼清楚这件事一旦曝光会影响自己的陷阱。Hanya dengan menjadi orang pertama yang mengungkap skandal Jin Taishan, Anda dapat membuat diri Anda lebih aman. Jadi dia membawa wartawan dan polisi untuk menyelamatkan Min Ying dari tahanan rumah. Lalu biarkan Taishan membawa Min Ying bersembunyi untuk menunggu pukulan fatal yang sebenarnya tepat untuk Jin Taishan. Melihat pria yang selama ini membantunya, Min Ying juga mengembangkan kasih sayang khusus untuk Taehyun. Dia bilang dia dalam krisis utang 3 tahun lalu. Setelah Jin Taishan mempelajarinya, dia mengirim 20 kotak uang Laoji ke Min Ying.
상장하나에 딱 이렇게 들어가거든요. Kudengar idolaku menikahi Jin Taishan karena uang. Hati Taehyun hilang. Pada saat ini, dia ingin menjadi lengan terkuat Min Ying. Di sisi lain, Junshe menyewa mobil baru dan bergegas kembali ke camp. Saya juga secara khusus membeli sekotak uang Laoji untuk menyegarkan pikiran saya. Tapi kemudian ucapan Jun membuat Taishan tiba-tiba sadar. 아니 근데 이놈의 심리학 고배로 파카스만 하기 둔데 왜 파카스만 있는 거야? 응? 넌 그런 사람들아 피터백에 누운데 했잖 이놈의 시부야 트렌드가 없어 트렌드가 다양성이 없어. Taishan menemukan obrolan di ponsel Jin Taishan memiliki banyak percakapan tentang untuk mendapatkan Wang Laoji. Jika Anda menebak dengan benar, Wang Laoji di apotek adalah tempat Jin Taishan menyembunyikan uang hitam. Dengan petunjuk penting ini, Taehyun sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa tidur. Dia bangun dan ingin pergi keluar untuk menghirup udara segar. Tetapi secara tidak sengaja menemukan Min Ying sedang menyeka bekas luka di punggungnya. 훔쳐보는 친구 있어요? 괜찮으시오 대부분. Taishan bergegas langsung masuk ke kamar Min Ying. Tawarkan untuk membantu menaruh obat di punggungnya. 괜찮아요. 내가 아파요. 타이신의 바람이 인간 쇼다가 지옥에도 있나? Dan sentuhan di kulit mereka membuat Min Ying tanpa sadar meraih tangan Taishan. Kemudian keduanya mulai saling memandang dengan penuh kasih sayang. Min Ying memberi Taishan ciuman rasa strawberry tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Momen ini membuat Taishan mati rasa dan vulgar. Melihat suasananya sudah terpanggang, di tempat Taishan backhand Min Ying dengan ciuman rasa terong. Lalu mereka berdua hanya bisa bermain mozaik. Dan malam ini juga merupakan malam yang menyebabkan Jin Taishan sangat runtuh. Tidak hanya terperosok dalam skandal kekerasan dalam rumah tangga, tetapi peringkat persetujuannya tinggi. Min Ying di sisinya bahkan mosaik dengan Taishan. Dia ingin menghubungi putranya untuk kembali dan membahas tindakan pencegahan. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa anak saya juga bermain mosaik. Jin Taishan yang marah akhirnya marah. Dia harus melampiaskan emosinya untuk menghilangkan stres. Keesokan paginya, Junsi melihat pesan yang dikirim oleh Jin Taishan. Dia kabur untuk mencari Taehyun, tetapi menemukan bahwa saudara itu keluar dari kamar Min Ying dengan mantel. 너이 새끼 진짜 너이 오 진짜 이렇게 알싸. Saya mengetahui bahwa Jin Taishan akan pergi ke rumah sakit dan memberikan suntikan kepada gadis asli bernama Cui Yan. Min Ying langsung kaget. 병들이요. Dengarkan melon super besar ini. Taehyun hampir menjatuhkan rahangnya. Min Ying berpikir bahwa Aze tidak bisa disimpan dalam kegelapan. Jadi dia menggunakan ponsel beracun Jin Taishan untuk mengirim pesan ke Aze. Katakan padanya untuk segera bergegas ke Villa Tian'an. Lalu Min Ying dan Taishan bersembunyi di rerumputan dekat villa untuk mengamati setiap gerakan di dalam. Tak lama kemudian Cui Yanzhen sampai di villa. Berlututlah di depan kuburan semu miliknya segera setelah Anda masuk. Kontak mata antara keduanya menunjukkan bahwa mereka sudah lama bertemu, dan apa yang terjadi selanjutnya membutuhkan mosaik 2 lapis. Segera Taishan mengambil gambar Jin Taishan, melampiaskan penahanannya. Tapi aku tidak menyangka. Junse tidak jauh dari sana akan ditangkap oleh anak buah Jin Taishan. Taishan yang menyadari ada yang tidak beres dengan cepat membawa Min Ying untuk mundur. Tapi berlari Taiji membuat ibu dan bayinya terkilir pergelangan kaki mereka. Dia akan ditangkap oleh anak buah Jin Taishan. Kasim segera menghubungi nomor Jiang Yuluo tentang apa yang terjadi pada Anda waktu itu. Anda tidak ada hubungannya kali ini, beri saya kedamaian. Tak lama para pengawal membawa keduanya masuk ke dalam villa. Jin Taishan menyeringai saat dia melihat rekaman yang diambil. Min Ying mengatakan bahwa keduanya dipekerjakan olehnya, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Tapi Tan Xian mengatakan bahwa dia merencanakan semuanya. Saya harap anggota Kongres Kim dapat mengampuni. Menyaksikan keduanya saling mencintai seperti sebuah keluarga, anggota Kongres Kim menyuruh untuk menyerahkan Min Ying senapan. Biarkan dia membunuh putri di belakangnya. 세발 안에 명중시키면 너하고 저놈은 살려준다. 面对金泰山的变态要求，敏英迟迟不敢下手。可这时， 우리 윤명 배우가 자기 살라고 사람까지 죽일 줄이야. 이 개새끼 죽여버릴 거야. 그게 아니지 이 사람아. 네 친구를 쏜 건 내 마누라야. 근데 날 죽이면 쓰나? 이 여자를 죽여야지. Cukup Jin Taishan yang siap mengirim keduanya ke neraka, tapi saya tidak menyangka anak saya. Setiba-tiba muncul di villa. 중보하는 거요. 나가 씨. 내가 나
这上多少钱一张？我能够点不用，这几个没不赢。你好给知道，妈的，是不是说kita sedang dilakukan dia? Kak Jason next to what he done. Je segera berlari ke kamar tidur ketika dia mendengar ini. Benar saja, aku menemukan Yanjen sedang duduk di atas ranjang dengan tubuh yang sejuk. Melihat hal-hal telah terungkap, Yanjen segera berlutut dan menjelaskan yang sebenarnya kepada Ze. Yanjen dulu terpaksa memulai pekerjaan paruh waktu untuk mendapatkan biaya kuliah. Tetapi saya akan menyangka tamu pertama adalah Jin Taishan. Setelah berbicara dengan Azhe, dia pergi menemui orang tuanya. Saya tidak berharap orang tua saya menjadi pelanggan saya. 이런 악연까지 감상승면이 왜 이해가 뒤섞이니? 참 돈 때문에 돈. Mendengar hal itu, Yanjen segera membalas bahwa semua ini karena Jin Taishan ingin melampiaskan dan memberinya pilihan terakhir. Jin Taishan yang mendengar hal tersebut langsung geram. Dia mengambil senapan dan mengirim Chu Yanzhen pergi langsung. 干人세상有없던 걸로 만들는데杀了人的金泰山走出房间，命令手下把敏英和泰山一起干掉，可没想到杀一样。Dia membunuh ayahnya dengan tangannya sendiri. Lalu dia mengarahkan pistol ke dagunya. Dia akan pergi ke Huangquan dengan 2 orang yang paling dia cintai. Dengan kematian tak terduga Jin Taishan, Jiang Yuluo secara alami menjadi pemenang terbesar. Dan Minying membawa Taishan untuk menemukan semua uang hitam yang disembunyikan Jin Taishan di apotek selama hidupnya. Keduanya menjadi miliarder dalam sekejap. Dan Taishan tidak melupakan saudaranya yang terluka dan membawa Wang Laoji ke rumah sakit untuk mengunjunginya. 야 이거 나중에 얼삼자도 쓸게. 아 이 새끼와 미쳤나? 야 여기 좀 봐봐. 파카스만 내 박스가 또 있잖아. 진짜로 됐어? Junse tidak tahu bahwa ada uang tunai 100 juta di dalam kotak. Jadi saya memberikannya kepada bibi pembersih untuk dipikirkan. 어머야, 어머야, 이게 뭐고? 동원아이다. 这简直就是天上掉馅饼。 Bibi cleaning telah mencapai puncak hidupnya.